Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada pagi hari ini, kebetulan ini Bapak Kepala Sekolah juga hadir dan lengkap semuanya. Izinkan saya untuk menjelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan, yaitu kegiatan SEM. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu SEM. SEM adalah Sport Education Model, ya, Sport Education Model atau biasa kita kenal dengan class meeting. Nah, sama, ini cuma namanya kekinian, modern. Namanya Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi model ini memberi kesempatan peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan, dan permainan tanggung jawab sosial. Ya, jadi kegiatan ini melatih peserta didik supaya lebih terampil taktik, strategi, tanggung jawab. Karena peserta didik tersebut akan diberi tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ini kegiatannya sama seperti kelas meeting, cuma guru tidak terlibat di dalam kegiatan itu, hanya siswa. Ya, lanjut. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam mempraktikkan dan memahami kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor manipulatif, gerak lari cepat atau sprint. Nah, kegiatannya itu adalah lari cepat atau sprint. Ya, jadi nanti pada saat SEM itu perlombaannya adalah lari sprint yang akan diperlombakan. Lanjut. Lari jarak pendek atau sprint. Lari jarak pendek adalah lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, yaitu jarak yang ditempuh kurang dari 400 meter. Biasanya yang diperlombakan adalah 100, 200, sampai 400 meter. Nah, kegiatan yang akan kita gunakan ini menggunakan jarak cukup yang 100 meter. Ya, 100 meter itu nanti kita perlombakan. Kemudian setar yang digunakan adalah setar jongkok. Ya, setar jongkok dibagi menjadi 3, yaitu setar pendek, setar menengah, dan setar panjang. Kemudian ada tujuan program. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik, kemudian meningkatkan kesempatan belajar berbasis minat. Nah, jadi partisipasi aktif ini yaitu nantikan di dalam sebuah kegiatan. Di dalam sebuah kegiatan ini siswa semua yang jadi petugas. Siswa jadi wasit, siswa jadi peserta, siswa jadi panitia, siswa pun merancang hadiahnya. Nah, jadi di sini untuk mendorong partisipasi aktif. Jadi siswa itu semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Yang wasit jadi wasit, ya kan? Nah, yang hakim garis jadi hakim garis, yang pemain ya pemain. Nah, meningkatkan dukungan komunitas sekolah, menumbuhkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ini menumbuhkan kepemimpinan supaya rasa kepemimpinan siswa itu tumbuh, ya, bukan hanya mengikuti saja.
Kemudian membangun lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Lanjut. Kemudian di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Kemudian capaian yang diharapkan, partisipasi aktif peserta didik dalam lari jarak pendek. Nah, ini jadi siswa ini harus berpartisipasi aktif. Dia sebagai apa? Kalau dia sebagai pemain, ya dia harus latihan jadi pemain. Kalau dia jadi wasit, ya dia harus memahami tata cara menjadi wasit. Kalau jadi panitia, harus bisa menjadi panitia yang adil, tidak memberatkan sebelah, ya. Kemudian berbasis minat dan bakat siswa. Nah, kan kita di sini menyediakan untuk siswa itu minatnya di bidang apa? Ya, memiliki tubuh yang kuat, yang larinya cepat. Nah, dia jadikan pemain. Tapi kalau yang cenderung malas, agak lelet, nah itu mungkin bisa dijadikan untuk panitia atau petugas keamanan atau petugas kebersihan. Jadi semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing, ya. Boleh jadi keamanan, disuruh pakai baju tentara, nah dia pura-pura jadi pamer, pajang di pojokan, ya. Jadi nggak apa-apa. Ada yang bertugas ke cah males gerak, males ngapa, kon nyapu, petugas kebersihan, wah dia nyapu, petugas kebersihan, ya kan? Punya tanggung jawab masing-masing di sini. Jadi dia itu dibebani tanggung jawab. Nah, mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial siswa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam aksi yaitu peningkatan partisipasi, melaksanakan sosialisasi, membuat pendaftaran pengarahan sesi latihan dan penghargaan. Ya, jadi kita harus sosialisasikan dulu dengan seluruh murid, kemudian membuat pendaftaran, ya, dan mengarahkan. Nah, ini arahnya kemana? Mana yang menjadi pemain ini kita arahkan untuk menjadi pemain, yang menjadi wasit kita arahkan untuk menjadi wasit, ya. Sesi latihan, nah kemudian berlatih masing-masing seperti tugasnya masing-masing, dan penghargaan ini ada penghargaan nanti di akhir acara. Kemudian berbasis minat, melakukan survei, pelatihan dasar, sesi evaluasi dan refleksi. Nah, ini melakukan survei, kita survei dulu siswa itu minatnya di bidang apa, kemampuannya bidang apa. Kemudian pelatihan dasar, kita latih siswa tersebut, kita latih, lalu evaluasi dan refleksi. Refleksi atau timbal balik, ya, nanti timbal balik siswa tersebut bagaimana aksinya, tanggapannya. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab, membentuk kepanitiaan, pelatihan dan panduan, evaluasi kinerja dan refleksi bersama. Nah, ini kan evaluasi kinerja dan refleksi bersama, kepanitiaan. Nah, ini yang bertugas menjadi panitia, ya. Lanjut. Partisipasi peserta didik. Peserta didik yang akan dilibatkan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Dan peserta didik akan berperan sebagai ketua penyelenggara, wasit, manajer, medis, komentator, pelatih, pemain, supporter, keamanan, dan lain-lain. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Jadi semuanya itu siswa, mau keamanan, medis atau kesehatan, ya, pelatih, manajer, wasit, keamanan, pemain, itu siswa semua, ya. Jadi guru hanya memantau,
memantau, dan semua kegiatan itu harus dipantau oleh guru. Nah, ini ada struktur program. Mitra adalah komunitas mitra ya, atau orang-orang yang terlibat di belakang, yaitu program populasi semua peserta didik dari kelas 5 SD negeri 1 Sukadana, lapangan olahraga dan kelas ya sudah. Di situ waktu pelaksanaan. Kemudian mitra ini adalah guru yang terlibat ya, yaitu guru PJOK, yaitu saya sendiri, kemudian wali kelas. Nah, wali kelas ini terlibat, wali kelas atau kemudian siswa jadi pelaksanaan, kemudian semua di cover oleh kepala sekolah yang mendukung kebijakan seluruhnya. Kemudian kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset. Nah, ini aset ya, aset yang dimiliki sekolah, yaitu jika saya lihat ini ada banyak aset sebenarnya. Kemudian aset ini meliputi aset fisik, yaitu seperti lapangan olahraga untuk permainan, ruang kelas untuk diskusi, kemudian aset manusianya, nah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Ya, kemudian aset finansial atau anggaran. Nah, ini anggaran sekolah, yaitu dana bos yang bisa dianggarkan dalam pelaksanaan program atau mendukung program tersebut. Rencana evaluasi, yaitu peserta didik mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai pengalaman mereka. Nah, ini di akhir acara ya, di akhir acara. Jadi peserta didik ini tanggapannya gimana? Ada yang mungkin, Pak, saya keberatan menjadi wasit misalkan, nah, atau Pak, saya sangat bersemangat menjadi pemain. Nah, kita lihat, kita kumpulkan dari umpan balik tersebut bagaimana pengalamannya. Terus penilaian keterampilan pemahaman peserta didik berdasarkan performa selama turnamen. Nah, performa atau kekuatan mereka atau kemampuan mereka selama kegiatan ini bagaimana ya, atau mereka down, malu atau kecapean. Nah, itu kita nilai. Nah, ini tantangan yang mungkin akan kita hadapi ya. Yang pertama, pihak terlibat kemungkinan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam persiapan, koordinasi, terus kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan, keterlibatan sumber daya dan peralatan. Nah, ini jadi partisipasi siswa itu sangat penting untuk terlaksananya kegiatan ini. Kemudian sumber daya atau aset yang kita miliki atau peralatan itu memadai apa tidak ya. Nah, sejauh ini kalau untuk lari sprint itu sudah memadai, sudah lengkap, jadi bisa segera terlaksana. Kemudian nah, solusi yaitu pengaturan jadwal pertemuan yang rutin dan menggunakan grup WhatsApp, memberikan pilihan yang luas dalam cabang lomba, terus memaksimalkan peralatan yang ada dan peminjaman peralatan, kemudian memaksimalkan peralatan yang ada yang dibutuhkan, perencanaan jadwal yang matang, yang fleksibel, secara efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, silakan untuk ditanyakan.
Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ferry atas penjelasannya tadi. Bagaimana kegiatan itu keterkaitannya dengan mapel-mapel lain seperti saya contohnya CKI sebagai guru agama. Kegiatan itu apa sangat berkaitan atau terkait dengan Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan ya keterkaitan atau mitra. Nah, mitra tadi kan melibatkan guru kelas, guru agama. Nah, itu seperti ini. Misalkan guru agama ini membantu melatih siswa, misalkan wasit. Nah, itu nanti dilatih oleh guru agama supaya wasit ini jujur, tanggung jawab, tidak berat sebelah. Nah, misalkan jadi wasit, ini dulurku, wah, ini adekku harus menang, dulurku, bah. Nah, itu berarti tidak jujur. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, ya silakan untuk bertanya. Ya, mungkin silakan untuk bertanya. Baik, Kak, di sini saya akan bertanya, kira-kira untuk waktu pelaksanaan kegiatan ini memerlukan waktu berapa lama, Kak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Kalau untuk kegiatan ini biasanya dilakukan setelah ujian semester. Nah, di situ kan ada setelah kita libur selama 1 minggu untuk menunggu rapor. Kita mengerjakan rapor. Nah, kalau untuk kegiatan ini saja yang untuk pelari sprint ini 2 hari atau 3 hari itu udah cukup. Tapi kalau ditambah kegiatan lain mungkin bisa sampai 1 minggu pun ya. Jadi kalau cuma kegiatan ini saja ini cukup 2 hari atau 3 hari itu sudah pembagian hadiah ya. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, baik. Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada Pak Ferry. Ini saya selaku KUPT atau kepala sekolah menanyakan, berapakah besaran dana atau biaya yang akan dilaksanakan untuk SEM? Ya, SEM ya. Ya, betul. Iya, untuk SEM itu kalau tempo dulu katanya kelas meeting, kalau sekarang SEM itu berapa kira-kira habisnya? Mungkin Pak Ferry bisa sedikit mengutarakan dana tersebut. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk biaya atau dana ini diusahakan, Pak. Diusahakan itu tidak terlalu besar. Ya, kita tetap mengeluarkan biaya, cuma nggak besar karena biaya ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ya, seperti peralatan misalnya kurang atau rafia atau apa itu kita tetap mengeluarkan. Kemudian untuk hadiah, ya kan. Nah, hadiah ini pun nanti masih dimodifikasi, Pak. Jadi kita hadiahnya itu tidak harus beli piala, enggak. Kita pialanya membuat dari kertas anyaman. Nanti kan ada anak-anak yang sudah pernah menganyam, membuat seni. Nah, itu membuat seni dari kertas. Nah, kita menyediakan kertasnya itu dibuat seolah-olah seperti piala, ya. Apa buat bunga yang besar. Nah, dibuat seperti piala. Kita tambah lagi hadiahnya seperti snack atau minuman, ya. Jadi seperti ijol capek lah. Nah, penyemangat untuk si pemenang itu. Jadi kalau biaya ini fleksibel, relatif, ya, nggak harus besar segini, enggak, menyesuaikan.
kita menyesuaikan apa yang dikeluarkan. Nggak harus mewah, karena kegiatan ini yang penting melatih anak aktif, berperan aktif dan tanggung jawab. Ya, terus ada lagi? Sudah cukup ya? Nah, jadi intinya kegiatan SEM atau kita kenal dengan class meeting ini murid yang seluruhnya berpartisipasi, dari wasit, kesehatan, keamanan, ya, pemain, itu semua murid, ya. Kita hanya mengarahkan, mengawasi, ya kan? Nah, itu intinya seperti itu. Nah, jadi setelah semua ini saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana sih tanggapan Bapak Ibu tentang kegiatan yang akan saya bawakan ini, SEM ini, bagaimana pendapatnya? Baik, terima. Silakan. Terima kasih Pak Ferry, dari apa yang sudah Pak Ferry paparkan tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab pula. Jadi cukup kami bisa menganalisa bahwasanya kegiatan ini sungguh sangat mendukung untuk pengembangan pembelajaran di SD kita ini, karena kami nilai untuk program yang Bapak tawarkan tadi ternyata itu bisa mengembangkan anak untuk bisa, artinya di situ mengembangkan kemandirian, kemudian minat serta bakat daripada anak-anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Mungkin ada yang lain, bagaimana tanggapan tentang kegiatan ini? Ya, Bu Sri, bagaimana tanggapannya? Saya sebagai guru kelas, saya sangat setuju dan mohon dilanjutkan Pak. Setuju, sip, bagus. Ya, terima kasih Bu Sri. Kemudian ada yang lain? Sudah? Ya, berarti setuju semua ya? Ya, baik, kalau setuju semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.